kita langsung masuk ke pembahasan ya Bu. Ya. Jadi yang kertas tadi saya kasih ke Ibu, yang 18 itu kalau saya boleh tahu tuh yang 18 itu yang masih ada di hati Ibu sama di hati Bapak dari 18 yang mana kalau boleh tahu? Ya, Apa semuanya? jengkel. Selalu itu kalau sama Dua. suami selalu jengkel, Dua. cerewet. 3, Ya mikir lah, 4, komen. 5, Apa ya, 5 ya? Ngeluh. 6, Gelisah. 7, Sedih mungkin. 8, Bawel. 9, 9 mikir. 10, Cemburu enggak. Murung. 11, Cemberut. 11, 12, Mikir udah, komen udah. Kepancing jengkel. 13, Mancing jengkel. 14, Gundah. Oke, gundah ya 15. Bos, ada berapa sifat bos yang ada di badan, di hati si bos dari 18? Saya Pak. Ya, si bos. Nggak mungkin gue nanya Bu Sari. Ya kan cuma nemenin. Nggak apa-apa. Sekalian gue juga pengen tahu. Iya. Dari 18 ada berapa sifat yang ada di hati bos? Bisa baca nggak pakai kacamata? Pakai kacamata Bu Sari bisa nggak? Ada, saya yang ada. tadi ada Masih di kebaca? celana dalam Bu Sari. Dendam ke jutek, muka suntuk, 2, 3, gundah mungkin sedikit, ya. jengkel itu agak jengkel aja nggak Ya. apa gitu ya. Pokoknya rata-rata sedikit-sedikit ya bos ya. Iya, jadi memang saya bisa nahan-nahan gitu. Iya, kapan waktu meledak ya bos ya. Iya, itu yang takutnya begitu makanya itu. Itu sama banget sama Bu Sari bos. Iya begitu, Iya, iya itu iya. yang saya takut begitu tuh. Jadi nanti ibu diterangin, bos terangin. Jangankan 18. Satu pun nggak boleh. Iya, jangankan 18. 14. Kan tiap hari nah. nganu lihat YouTube jadi tahu. Iya. Nggak boleh. Coba terangin bos. Iya Bu, nyambung dari yang ditekankan Pak Haji tadi ya. Ya. Jadi sifat 18 itu adalah rangkuman dari sifat-sifat negatif yang ada di dunia ini sampai ke New Caledonia Iya, pun iya. itu ada di sana. Iya, Itu iya. dirangkum Pak Haji yang paling biasa melekat di hati manusia itu 18 itu. Iya, iya. Maka Pak Haji selalu menanyakan mana yang positif dominan di dalam hati kita. Sebetulnya kalau Bapak Ibu menjawab satu saja, Nggak itu boleh. kalau diterangkan Ya. itu semuanya Semua udah pasti mencakup. kena, Oh, begitu. pasti nyambung Iya, semuanya. iya, iya, Kayak iya. gitu. Jadi karena itu sudah, maka saya sering katakan itu adalah formula 18. Jadi muter, kena semua. Iya, iya, Muter iya. semua. Jadi selalu ditekankan seperti Ibu sudah hafal tadi itu, Iya. jangankan 18. Saya udah apa? 14 nggak boleh, 10 juga Nggak nggak boleh. boleh. Bapak tadi 4 pun tidak boleh, sama saja itu. Ibu Bapak mengatakan 1 pun tidak boleh. Nggak boleh. Karena hakikatnya walaupun hanya 1, karena ini adalah virus di dalam hati itu menyebar, pasti mempengaruhi seluruh organnya hati minimal dan akhirnya menyebar ke seluruh organ tubuh. Karena dari dalam hati ini walaupun hanya 1 pasti akan mempengaruhi namanya pikiran 1.
dengan pikiran yang ada di situ negatif, maka keluarlah ucapannya pun juga negatif. Akhirnya timbul rasa jengkel, bawel, cerewet. Dengan timbulnya itu, maka keluarlah ekspresi jiwanya menjadi mukanya muka suntuk, muka berak, haji gitu. Nah, suntuk, Iya, betul. murung, Iya. dari satu saja, dari ekspresi wajah. Nah, dari ekspresi wajah yang kita tampilkan akan melahirkan yang namanya action, tindakan. Kalau ini negatif, maka ekspresinya negatif, tindakannya pun jadi negatif. Ya. Dampaknya seperti itu. Kalau ini semua menjadi kebiasaan di diri kita terus menerus, akhirnya menjadi habit, menjadi kebiasaan kita. Negatif, pokoknya semuanya serba disalahkan, semuanya serba salah. Muncul dari satu sifat. Jadi ini tidak boleh, satu pun nggak boleh ada. Gitu. Karena kalau negatifnya yang dominan, maka energi yang datang, yang ketarik pasti energi yang negatif, seperti yang terjadi di negaranya ibu sana. Berarti bukan sudah tidak double warga negara kan? Enggak. Kalau Indonesia kan nggak boleh tidak menganut, Masih double, tetap di sana. Indonesia. Dia Ya. masih warga negara Indonesia. Indonesia. Oh masih? Masih. Dia tetap paspor Pasti. Indonesia. Oh paspor bentuknya. masih Ya, bukan paspor. penduduk sana ya. Bukan. Ya, cuman Anak-anak migran. cuman punya KTP sana sana. Punya KTP sana. Untuk tinggal di sana jadi. KTP tinggal. Alah. Iya, jadi dengan negatif, terbawa negatif, apa namanya, ungkapan tidak, kalau ibu katakan tadi kan makmur sebetulnya, dijamin, kehidupannya dijamin, tetapi karena dia pengen merdeka, Iya. pengen terbebas, maka muncullah ekspresi, betul? Iya. Wajahnya jadi beringas, ekspresinya jadi apapun dibakar, perusahaan sudah nggak mikir, pokoknya dibakar semua. Harusnya kan tidak, Enggak mikir masa depan. masa depannya. Kalau dia ingin merdeka harusnya dipelihara, perusahaannya Iya, dipelihara, iya. negosiasi dengan tutur kata yang baik, pasti dikasih. Perjuangannya tidak merusak, tapi perjuangannya melawan. Ini contoh ya. Iya, contoh. iya. Akhirnya kan dampaknya kan seperti itu. Ngajarin negara New Caledonia. Kalau pemimpinnya nonton YouTube-nya gimana lo? Dipanggil lo ke sono lo pasti lo. Jadikan konsultan. Iya, jadi kan jadi begitu. Ini dari satu titik saja hati. Akhirnya timbul apa tadi itu namanya? Ekspresi, timbul tindakan. Tapi kalau positif, maka akan menghadirkan energi yang positif. Datanglah apa yang namanya kemerdekaan, apa yang namanya Iya. kepuasan, apa yang namanya hajat yang diinginkan, apa yang namanya rezeki yang datang. Sama ibu juga begitu, dengan energi yang positif, maka tindakannya menjadi positif. Ini ilmu yang dasar yang disampaikan Pak Haji, rezeki mengejar kita. Bukan kita tidak harus mengejar Iya. rezeki. Rezeki yang datang kepada kita. Karena kita tanam taman hati yang positif. Apa yang ditanam positif? Senang, gembira, syukur, bahagia, riang, gembira, tertawa, cinta kasih, kasih sayang, terima kasih. Maka kalau ini menjadi taman yang harum, kupu-kupunya yang datang ke taman. Iya. Kalau ininya positif, maka rezekinya yang datang. Yang datang orang yang bawa modal, orang yang mau investasi, Walah, jadi iya. investor, begitu. Jadi langkah demi langkah selalu positif, selalu menguntungkan. Kalau ibu buka di suratnya, di Al-Qur'annya, dibuka di surat As-Sams, nanti ibu buka di juz 30, juz Amma,
wasamsi waduhaha. Itu ada qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh kamu akan beruntung, apapun langkahmu akan selalu menghasilkan, akan selalu mendapatkan keuntungan, keberuntungan. Seperti ibu lewat pun karena ibu positif tidak diganggu, tidak dimusuhin, mendatangkan keberuntungan. Jualan pun jadi laris. Syaratnya apa caranya? Zakkaha, bersihkan sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang negatif. Sifat-sifat 18 yang dirangkum Pak Haji itu harus dibuang jauh-jauh, buang ke laut, tidak boleh ada sama sekali. Udah apa itu? Udah mulai pelan-pelan. Ya, udah mulai belajar menahan. Nah, karena apa? Kata Allah, kalau sebaliknya dari itu, wa qad khaba man dassaha, sungguh dimantapkan lagi, kamu akan selalu dalam kerugian. Apapun yang dilakukan selalu salah, tindakannya selalu negatif, menghasilkan kerugian, tidak menguntungkan. Karena apa? Karena kamu dassaha, artinya mengotorinya. Mengotori apa? Mengotori hati. Dengan apa mengotori hati? Ya dengan sifat itu. Sifat 18 itu kita tanam di hati kita. Maka kita akan selalu salah saja, langkah ke kiri salah, mundur juga salah, maju juga salah. Gitu. Oh iya. Harus dibersihkan. Ini modal dasarnya sebetulnya itu kuncinya, sifat 18 itu membersihkan dari dalam jiwa kita. Karena kata Nabi juga, kalau hati kita bersih maka bersih semuanya. Jadi hadisnya, ingat bahwa di dalam jasad manusia, di dalam badan manusia ada segumpal daging. Kalau dia bagus, maka bagus seluruh tubuh. Tadi itu sama selaras dengan firman Allah, maka ekspresinya akan bagus, reaksinya akan bagus. Tetapi kalau dia busuk, maka busuk seluruh anggota badan itu. Apa itu? Dia adalah hati. Itu pesankan. Jadi penting selaras antara hadis ini sama surat Asam ayat yang tadi itu tentang jiwa. Begitu Ibu? Nah, kalau Ibu meraktekin yang tadi saya ajarin, supaya uang datang ke kita, ngejar ke kita dari sifat 18, bisa gak dalam waktu sebulan tuh sifat 18 nggak boleh ada di hati Ibu? Sebulan nih, sebulan Juli. Pasti bisa. Yang susah yang mana Bu kalau boleh tahu Bu? Yang susah yang mana kata Pak Haji? Yang susah? Yang ini 18 itu yang susah yang mana kata Pak Haji? Ya jengkel itulah. Tapi jauh dari suami yang nggak jengkelnya ya udah hilang. Kalau jengkel kan deket suami, selalu bikin jengkel. Anak juga bikin jengkel. Kan ada anak satu yang masih tinggal sama kita, kan masih ada satu umur 25 tahun. Jadi kan dia juga sama, kadang suka bikin jengkel. Jadi kan sih udah mengurangi, udah Harus bisa menahan. wah udah bisa menahan juga. Tapi ya kalau boleh tahu nih Bu, kalau boleh tahu nih, ya kan saya maunya uang ngejar Ibu, rezeki ngejar Ibu, seperti kupu-kupu ngejar bunga, tanaman bunga. Kan saya nggak mau Ibu ngejar kupu-kupu, nggak mau saya. Saya maunya kupu-kupu ngejar bunga. ya. Nah, bisa gak di hati Ibu itu tanaman bunga? Apa tuh? Nggak jengkelan, nggak mancing jengkel. Pokoknya semuanya enggak. Nggak jengkelan, nggak mancing jengkel, nggak komen, nggak ngeluh, nggak mikir. Pokoknya enggak semua. Nah, Nanti kalau mau besok mungkin kengetannya besok
mau beli apa itu? Ini Dan ambil 10 juta, kasih Bu Tiket Mai. pesawat nanti malam mungkin beli tiketnya ke Ngetan. Insya Allah mau jalanin bangun malam juga. Kan nggak kerja kan di sini. Kalau di sana kan kerja jadi agak terganggu 10 lah. juta. Jadi kalau bangun malam udah saya jalanin praktekin sekali jadi jam 3 apa jam berapa itu pengen tidur. Ya. Rata-rata pekarangan rumah yang kita tanamin bunga itu kupu-kupu pada datang. Kumbang pada datang. Iya. Tapi pada saat kita halaman rumah kita buang sampah, apa yang datang? Iya. Lalat. Iya. Apa kita mau datang lalat yang bawa bakteri penyakit? Apa tuh lalat? Musibah, Iya. kebangkrutan, bahasanya. Jadi kesialan. Iya. Kenapa? Karena kita buangnya sampah. Nggak mau sampahnya gue uruk pakai tanah, gue beli mahal nggak apa-apa, gue nanam bunga, gue tanamin bunga. Pada saat tuh pohonnya keluar kuncup, alhamdulillah kupu-kupu datang, kumbang datang. Nah saya mau ibu begitu, 10 juta gitu. Jadi maunya saya jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau kita kebanyakan mikir, Iya. komen, ngeluh, lihat mantu, komen, lihat mantu, komen. Kan yang kawin anak kita bukan kita. Ngapain kita komen? Itu kan tradisi orang Indonesia. Nah itu ibu ngomong secara tidak langsung nyindir orang Pamarican. Ibu Sari. Kalau orang sana kan enggak, Pak. Enggak. Kalau Saya di sana setuju. sama orang anak tiri, bapak tiri, ibu tiri, enggak ada orang kayak Indonesia. Iya. Di sana baik semua, baik. Mamanya suami istri cerai, baik. Enggak ada musuhan, enggak ada. Jadi anak diasuh sama-sama. Mamanya punya anak hari libur sama bapaknya. Kalau hari biasa sama ibunya. Jadi di sana udah disepakati begitu. Jadi di sana nggak ada kayak orang Indonesia itu. Saya bukannya Indonesia ya. Kalau ngelihat di TV atau di di tetangga apa itu kan semua pada Kalau di gitu-gitu. Indonesia malah dibikin sinetron. Iya, kalau Kurang ajar. Kelihatannya Biar kelihatannya ditiru kan sama masyarakat taunya di Indonesia. sinetron. Dibikin sinetron kan ini bisa Iya. dijadiin duit. Iya. Aduh. Jadi di sana nggak ada Dan- orang dan jahat para kayak pemain. orang Indonesia, nggak ada. Dan para pemainnya sinetronnya Pamarican. Kalau Templang. di sana nggak ada, Pak. Di sana nggak ada orang jahat seperti orang Indonesia suka jahat sama mertua atau mertua sama mantu. Gitu ya. Terus nggak ada orang kayak orang Indonesia dikit-dikit panasan sama orang jualan di giniin. Alah. Diteluh. Iya di apalah. Guna-guna. Mm-mm. Dijelek-jelekin di medsos. Kalau ngelihat di itu lah. Klarifikasi. Kalau Boleh ngelihat titelnya. orang Indonesia itu kan suka gedek gitu. Suka gedek. Titelnya ahli agama tapi klarifikasi. Ada orang titelnya agama ahli klarifikasi. Orang apa? Iya. Emang Jadi New Caledonia luar orang biasa. Indonesia nggak menyesuaikan dengan agamanya kita ya. Jadi banyak pelanggaran. Nah, bisa gak ibu sifat 18 jangan dilanggar? Pasti bisa. Harus bisa ya. Saya mau uang ngejar ibu. Saya mau kalau dirupiahin di New Caledonia, kalau dirupiahin uangnya, saya maunya 10 miliar tiap bulan masuk ke rekening ibu. Amin. Tanpa harus bekerja. Amin, Kenapa? Hanya dengan itu tadi. Amin. Di hati kita tanaman Amin. bunga. Selama saya dengerin Pak Haji itu saya sedekah subuh nggak bolong. Saya beliin apa itu euro, lupa saya tukar euro, nanti saya mau kasih di sedekah subuhnya. Subuh. Oh Sedekah iya. subuh ada orang yang nggak ada di Ada. sini ada. Ada. Ah, Ada. tadi pagi lupa. Ya. Nanti ke Ustadz
Sopian, Iya. Dadan, saya mau sedekah subuh dong. Iya. Terus nanti kalau di Magelang juga mau saya Nggak apa-apa, ibu kalau misalkan bawa euro, pakai euro nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Oh ya kasih Nggak euro apa-apa. nanti. Oh Gak iya. usah tuker. Oh iya. Kayak kemarin kan ada yang dari pulang haji bawa mata uang real Oh iya. kemarin. Saya kasih 10.000 euro nanti di real. sana. Dia sedekah 10.000 real bawa sisa uang real. Oh iya. Boleh. Jadi maunya saya gini Bu. Ibu paksain bisa nggak bisa setelah pulang dari RDAY wajib sedekah subuh jangan bolong. Iya. Sedekah hari Jumat barokah jangan bolong. Iya. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Selama dengar Pak Haji dulu cuman suka bolong-bolong apa itu? Dia kopiah bolong-bolong. Selama dengerin Pak Haji nggak pernah bolong. Iya jangan. Nggak pernah Jangan. bolong. Apa itu? Kopiah dia nggak Badiah, pernah jangan. bolong. Kedua, saya mau ibu dengan tanaman bunga supaya kupu-kupu datang, ibu paksain di sana nanti yang namanya bangun jam 00 wajib, Iya. senyum wajib, mandi pandan 9 lembar wajib, sholat tahajud wajib, dan paksain baca Quran wajib. Iya. Kenapa Pak Haji mesti maksain baca Quran? Karena nanti kalau kita meninggal, kita nggak bisa ngandelin anak dan Iya. suami. Iya. Nggak bisa. Iya. Jadi kita besok dikubur teman kita siapa? Ya baca Quran itu. Iya. Kadang kita mantu tengokin mama ya, nggak mungkin. Anak tengokin mama ya, nggak mungkin. Cucu udah sibuk lagi ujian. Jadi siapa teman kita dikubur? Baca Quran. Baca Quran. Alhamdulillah. Nah, kedua, paksain yang tadi saya di awal sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, Iya. sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Iya. Artinya apa? Nanti pada saat kita meninggal, kita memohon sama Allah, Allah bangkitin saya. Kenapa kamu saya minta bangkitin lagi? Kan udah meninggal. Saya mau sedekah Allah, karena saya lihat di kubur sedekah pahalanya jauh ke depan, luas banget. Lah kemarin waktu kamu saya kasih sehat kemana aja? Malah kamu liburan ke pantai. Bukannya di RDAY. Bukannya sedekah subuh Jumat. Sekarang saya nyesel Allah. Saya sekarang mau sedekah. Makanya saya paksain. Istrinya kan datang dari Jawa Tengah. Tiap hari lu masak di atas. Jangan nongkrong di sini. Ngapain lu nongkrong di sini? Masak di atas. Ngolah sambil ngomong. Anak gue yang bontot dokter. Anak gue punya rumah sakit. Anak gue punya klinik. Ini istrinya malah duduk-duduk di sini. Gue bilang, naik ke atas. Istrinya dia malah duduk di sini. Naik ke atas. Kesempatan kita ngelayanin. Jadi pelayan Tuhan. Iya. Yang ngambilin makanan lah, yang ngeracik bumbu lah. Ini malah pada duduk nongkrong. Aduh, saya bilang kesempatan. Iya. Namanya sedekah profesi. Iya, sedekah profesi. Iya, mumpung anak yatimnya kan belum pulang. Pulangnya jam 9 kan. Oh. Jadi jadi pelayanan. Nyiapin piring, nyiapin minum, yang mungkin anak kecil. Kan ada anak yatimnya 5, ibu-ibu punya anak yatim 5. Jadi dia nggak bisa nyuapin. Yang ini nyuapin, ini rewel. Ya udah kita sebagai pelayan Tuhan nyuapin. Iya. Oh, iya. Gitu. Makanya saya bilang, saya mau ngomong begitu tapi kan nggak enak. Karena udah sama-sama dewasa kan. Iya. Naik ke atas, naik. Jadi pelayan maksud saya gitu Pak. Kan ibu-ibu enggak kalau di sini, tamu-tamu. Malah ngobrol sama tamu. Harusnya dia ke atas. Kan anak yatim lagi di atas. Oh, Kan ada yang film serem ya. Anak yatim ada yang takut, kita peluk. Kita peluk. Namanya anak yatim kan butuh cinta kasih, terima kasih ya kan. Yang dipeluk lain. Iya, yang dipeluk sama ibu yatim. Sedang jangan, itu mah tugasnya kameramen. Istrinya 5 kan kameramen. Ya, Semua ibu yatim 5-5-nya dipeluk sama kameramen. Berapa bini lo? 5. Jadi kalau film serem, kan anak-anak yatim maunya film horor. Jadi anak yatimnya kan nonton pada melotot, ibu yatimnya pada menjerit, kameramen pada peluk, berpelukan kayak Teletubbies. Kameramen, nggak mau rugi. Dan
di atas tuh maunya anak-anak tuh nontonnya film kartun. Tapi kan kameramen nggak mau rugi kan? Iya. Kapan kesempatan berpelukan sama ibu yatim? Ganti channel film horor. Ya. Lo kalau film horor lo. Biar takut. Ya kan yang takut ibu yatim. Sampai lari celana dalamnya keporot-porot. Seneng banget nih kameramen. Makanya istrinya 5 kameramen. Ibu kalau nonton itu saya senyum-senyum ya Bu. Iya. Ketawa. Iya, di ketawa sana. sendiri. Penasaran nyari kameramennya. Nah ini Bu kameramen ini Bu. Di kamera nih. Ya 5. Istrinya berapa istri? Masih muda, Istri. Pak, ya. Istrinya berapa? Istrinya berapa? Tuh 5. Orang anak-anak kan yang kecil-kecil maunya film kartun. Saya bilang kameramen setel aja kartun. Rugi gue. Mendingan gue setel film horor kata dia gitu. Ya anak yatimnya kan jerit-jerit. Ibu yatimnya pada lari. Kata dia berpelukan. Dasar kamera. Ibu kamu sedekahnya uang euro ya? Mana mic-nya? Tadi Mic-nya mana? pagi. Tadi pagi rupiah. Enggak, ibu nanti uang sedekahnya uang euro. Yang untuk Ya. anak yatim lah. Itu bisa ditukerin jadi uang rupiah. Iya. Kalau Bu Sari enggak, uang rupiah nanti kalau mau diambil jadi duit ya apa? Jadi daun. Bu, Ya. kira-kira kalau sarannya saya nih, saya maksain ibu nggak boleh punya sifat 18. Kira-kira di sini ibu legowo gak? Saya paksain nggak boleh punya Ya, sifat 18. legowo lah. Legowo ya? Iya. Karena jarang Bu, orang berani maksain. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Tapi berani maksain harus sedekah subuh nggak boleh bolong. Iya. Sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong. Sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Paksain ibu harus baca Quran. Iya. Nah, ini yang terakhir yang agak berat. Bu, sifat 18 nggak boleh ada ya. Nah, itu kan nggak gampang. Iya. Nah, ibu harus paksain. Biar di hari tua ibu, uangnya banyak, 10 miliar per bulan. Jadi ibu dihargain sama suami. Jadi selama ini suami, ayo ke Indonesia ibadah. Oh, hasilnya luar biasa. Apalagi kalau dia nanti tanya, pelajarannya kayak begini. Terus dia lihat ada positifnya. Dia mau mu'alaf, ibu dunia akhirat dapat. Iya. Ya kan? Iya. Tanpa maksa loh. Iya. Tanpa maksa. Dia dengan kelegowannya dia lihat, oh luar biasa ya di Indonesia. Uang bisa ngejar kita sebagai amalannya. Iya. Nah, dia merakit. Dia selalu mau kepengen masuk Islam tapi selalu mundur-mundur. Udah bilang sama saya 3 kali tapi kok belum jadi aja. Nah, ibu buktiin dengan Jadi ini. saya kan nggak maksa. Iya, ibu buktiin dengan ini. Secara teorinya ini. Nah, nanti ibu sambil pakai gimmick-gimmick naklukinnya. Iya. Gimana? Disuwuk. Jadi ibu remas alat kelamin ibu elus. Ganteng. Makan apa ganteng? Padahal kita ibu niatin. Iya. Mu'alaf atau ibu apa niatnya? Iya. Heeh. Oh iya. Ganteng mau makan apa? Ibu suwuk. Paling dia pesan roti keju. Rotinya kejunya udah ada. Nanti apa itu? Nanti insya Allah saya mau ngumpulin apa itu? Buat sedekah apa itu? Kesenangan makanan saya. Makanan favorit ibu. Iya. Jadi Bebek. ibu makanan Makan favoritnya bebek. apa? Bebek. Makannya di mana biasanya? Kalau di sana kan entok. Oh ya. Kanar kan entok. Kalau kana. Kan kalau di sini entok. Berarti Kana. kana, ya. Kalau kana kan di sana entok itu bukan bebek kayak di sini. Bebek leher panjang. Yang entok itulah entok. entok, yang gemuk itulah. Hos gitu yang Wala. Ya. Apa namanya kalau di sini entok toh? Ya. Ini entok, ini bebek. Ini kuyuk entok gitu. Oh iya. Kalau di sana kan apa? Kana saya entok. Kalau di sini kan bebek biasa. Tapi kalau di sini ya saya suka Iya. makan bebek. Jadi gini Bu, orang yang
yang luar biasa tuh Bu, dia belum pernah seumur hidup sedekah senilai makanan favorit kita. Kalau kita sedekah $100 udah biasa. Kita udah pernah sedekah $100, sedekah 100 real, 100 euro misalkan udah pernah. Tapi kalau kita sedekah senilai makanan favorit kita kali jumlah anak yatim kali setahun, itu ekstrim Bos. Kali berapa? Kali saya 500 anak. Belum begitu. Kali 500. Makanan favorit ibu kali 500 anak kali 12 setahun. Oh iya. Itu luar biasa. Itu karena gini Bu, saya dengar tuh di buku-buku ya, di buku-buku lah, ustadz-ustadz pada cerita bahwa kalau orang meninggal itu hanya cuma satu, dia berharap dari Allah bisa dibangkitin lagi sebentar aja. Coba lu cerita. Pernah dengar belum ingin cerita? sedekah. Ya, coba lu cerita. Jadi saat masuk di alam kubur, cerita di Quran itu sampaikan oleh Allah, mereka pada mohon kepada Allah untuk dikembalikan Ke dunia. walaupun hanya sesaat. Untuk apa? Bersedekah. Untuk sedekah. Karena apa? Karena apa yang menjadi pahala terbesar saat dia Di dunia. kubur itu yang menjadi langsung bisa dinikmati itu adalah pahala dari sedekah. Maksudnya dibayar kontan di Kontan. kubur, dibayar kontan. Jadi dia sudah melihat langsung kenikmatan yang ada. Sedekah. Bukan sholat bukan puasa, bukan zakat, Sedekah. bukan mau silaturahmi, bukan mau umroh, bukan mau haji, tapi mau sedekah. Makanya kan saya maksain, sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, sedekah senilai makanan favorit jangan bolong, sedekah ekstrim jangan bolong, gitu. Hah? Ambil. Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, sedekah senilai makanan favorit jangan bolong, sedekah ekstrim jangan bolong. Karena itu dibayar kontan. Sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Karena itu dibayar kontan di dunia. Yang tadinya kita punya cicilan bisa lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Itu kalau kita sholat ba'diyah qobliyah. Makanya kebanyakan teman-teman nih di Indonesia punya motor, tapi motor cicilan. Punya mobil cicilan. Ini yang repot nih. Punya pasangan hidup cicilan. Kayak siapa? Sari Pamarican dan New Caledonia siksak. Jadi punya mantu cicilan. Nah. Ya. Janganlah. Makanya kita nggak bisa maksa loh. Suami, kamu harus begini ya, nggak bisa. Mantu, kamu harus begini ya, nggak bisa. Anak, kamu begini ya, nggak bisa. Cucu, kamu nggak bisa. Lebih baik kita jalanin sholat ba'diyah qobliyah. Nanti Allah bentuk sendiri. Akhirnya tuh anak, mantu, cucu patuh sama kita. Herannya tuh motor lunas sendiri. Herannya tuh mobil lunas sendiri. Herannya tuh rumah lunas sendiri. Tanpa kita harus berusaha dengan sholat ba'diyah. Jadi ibaratnya sholat ba'diyah qobliyah itu ibarat burung. Itu sholat ba'diyah qobliyah itu sayap. Burung yang punya sayap nggak dipakai buat terbang. Namanya burung males. Kan punya sayap. Kenapa nggak buat terbang? Kita malah jalan kaki. Emang punya motor tapi nyicil. Emang punya mobil tapi nyicil. Memang rumahnya klaster. Memang mobilnya Pajero, tapi rumahnya nyicil, Pajeronya nyicil. Yang repot, istrinya cerewet, jadi istri nyicil. Udah motor nyicil, mobil Pajero nyicil, rumah nyicil, istrinya cerewet, istri nyicil. Aduh, sedih. Saya waktu kerja di Malaysia. Mana miknya. Bu Sari dari Pamarican, Sari jamu. Pengalaman saya kerja di Malaysia di Genting Highland di tempat perjudian karena kan mantas-mantusin diri lah saya pantas kerja di perjudian. Iya. Kerja 8 tahun.
udah terkenal sama orang-orang Indonesia yang kerja di sana. Saya itu termasuk orang Indonesia yang paling kaya, uangnya nggak pernah habis. Ada aja tambahin es batu, malahan orang Malaysianya sering pinjem duit sama saya karena saya dagang gitu loh, sambil kerja sambil jualan. Tapi giliran pulangnya naik ojek. Dilalahnya uangnya ketipu lah, apalah. Nah giliran saya udah tinggal di rumah cuma uncang-uncang kaki, kerjanya ngerokok. Saya ngerokok kerjanya sambil pakainya topi kayak gini, ngerokok aja gitu. Nggak kerja, nggak jualan, malahan punya mobil. Malahan rumah di Puri Area deket 3. Itu yang luar biasa, uang nggak pernah habis. Sukanya yang nanya, lah modus PDW itu dari mantan suaminya. Lah itu kalau bukan seizin Allah juga nggak akan terjadi ya Pak Haji ya. Gitu loh intinya. Karena waktu kerja di Malaysia tuh saya tuh ngejar uang gitu. Karena saya kan single parent tuh udah ibarat sampai karatan 3 kali kawin. Karena kata Pak Haji 3 kali kawin. Hampir nyari kameramen. Karena kata Pak Haji kan saya ijabnya itu waktu zaman nikah itu kan susah senang. Memang iya susah senang hidup bareng gitu loh. Pak Haji jadinya susah senang. Nggak boleh Jadi, diucap. nggak susah, nggak boleh ada susah kan. Senang dan bahagia harusnya. Iya suka duka itu loh. Jangan diucap Iya. Sukanya disebut, dukanya jangan. Terus saya juga pernah kesindir sama Pak Haji. Kalau suami suka nyuciin baju istri atau Nggak boleh. menjemur, itu jadi kawin cerai. Emang suami saya yang dilalanya suka nyuci baju saya, CD saya, sayang banget Pak Haji. Tapi jadi nggak awet gitu Istri loh. yang suami yang suka nyuci baju, pasti kawin cerai. Iya. Kalau jemurin nggak apa-apa. Enggak jemur. apa-apa. Kalau saya Nyuci nggak boleh. Kadang saya suka suruh jemurin terus ngangkatin. Iya nggak apa-apa. Nggak Yang apa-apa. nggak boleh nyuci. Iya. Nyuci dalemannya, nyuci Kan di mesin, bajunya. Pak Haji. Hah? Nyucinya kan di mesin. Mesin cuci. Di mesin. Ya nggak cuci. boleh. Kan kita megang bajunya ke dalam mesinnya itu. Nggak boleh. Nggak boleh. Pasti kawin cerai. Oh iya. Iya dulu. Pasti cerai kawin. Jadi istri yang hobinya dimandiin sama suami itu juga kawin cerai. Nah, itu saya itu Jadi kita iya. dimandiin. romantis sekali. Mandi dimandiin, baju dicuciin. Nanti bangun tidur udah ada susu, udah ada roti, udah ada apa-apa saya disenangin. Tapi lama-lama langsung kebanting gitu loh. Makanya sampai 3 kali ya. Ya. Kalau Dia yang- mau nyalip kameramen. Iya, makanya sampai 3 kali. Iya. Bu Sari ini nggak pernah mandi kalau nggak dimandiin sama suaminya. Hari ini dong. Hujan-hujanan. Hujanan, hujan banget, gede banget. Haji aja, aduh ini mana gelap banget, udah der di jalan. Begitulah pengalamannya Dan saya. ilmu ini nggak ada di tempat lain, hanya ada di RDAY. Kita ngasih tahu belak karena emang ini ilmu kearifan lokal. Wanita yang di alat payudaranya, di alat kelaminnya dan di payudara ada tai lalatnya, pasti utangnya nggak lunas-lunas. Oh, begitu. Jadi iya karena itu udah dari dulu bos. Udah bawaan itu. Ya, laki-laki yang alat kelaminnya banyak tai lalatnya pasti punya utang. Pasti punya utang dan nggak lunas-lunas. Dan itu ada. Ada terus itu. Ya. Ada dan ada tolak balanya. Pak Haji, suami aku tai lalatnya banyak, mobilnya banyak. Karena udah dibayar tolak balanya. Pak Haji, suami aku tai lalatnya banyak, saldonya banyak. Karena udah dibayar tolak balanya. Tapi kalau belum, punya mobil, kredit rumah, kredit semua kredit. Ada. Nah, cara mereksanya gampang. Alat kelamin suaminya dipereks saja, ada tai lalatnya berapa. Gitu. Nanti tugasnya Haji Marco yang nyolder, disolder, disetrika. Sulde. Aduh, Pak Kalau Haji. ibu kan dia nonton YouTube saya, kalau bapak belum pernah nonton YouTube saya. Maka saya Saya yang ngasih tahu. Jadi waktu mau pulang sudah telepon. Saya mau ke sana. Terus alamatnya. Saya Ditanya kirimin gimana? fotonya, Nah, alamatnya. terus kita buka. Buka Istri ibunya yang buka di YouTube. Wah, ini gitu. Itu baru taunya dari ini. Ini YouTube-nya jorok. Terus saya ngomong sama kakak saya, kalau tak suruh bikin apa itu celana dalam dibalik. Dibalik. Ya dibalik kan suaminya jadi pengacara. Ya. Biar Jadi- sidangnya nggak pernah kalah. Malah dia juga sama mau, suaminya mau. Padahal orang Perancis.
tinggal di Kaledonia, jadi pengacara. Terus dia juga ikutin pakai celana dalam dibalik, terus kaos powernya dibalik. Alah. Pokoknya Jadi, kalau kita banyak yang terkabul, Iya, kata betul. dia gitu. Jadi kalau kita pakai celana dalam dibalik, kaos kutang dibalik, kalau kita profesinya sebagai pengacara, itu kalau sidang nggak pernah kalah. Ya itu selama saya kasih tahu katanya alhamdulillah. Iya. Apa itu kaos kaki juga dibalik, Dibalik, katanya. kaos kaki dibalik. Nurut dia mau ngikutin. Yang nggak boleh dibalik wajah. Wajah. Di wajah nggak bisa dibalik. Ini ya Bu ya, saya celana dalam kenapa ada di sini? Ini kalau orang-orang kan siap Panadol, Proma gitu loh. Kalau saya alhamdulillah nggak pernah kenal obat-obatan harga apa-apa itu. Saya tukang jamu tapi nggak tahu obat apa itu bodrek yang sekarang tuh harga nggak tahu. Kenapa ini saya ada di sini? Buat persiapan Bu, saya itu sebetulnya kenapa saya itu datang ke RDA ya mula-mula ini pengalaman aja gitu Iya, ya Bu iya, ya. iya. Satu saya kena invest bodong 100 juta. Langsung ludes sampai 0 itu. Jadi punya utang yang tadinya tuh saya nggak pernah punya utang Bu. Karena udah kapok yang namanya punya utang. Nah, terusnya saya itu di kepala itu ada benjolan, bukan benjolan bisul, tetapi kayak benturan kena benda keras. Iya iya iya. Ada Kayak benjol. dipukul. Periksa dulu ya. Ini paku. Sundul bolong. Paku ada paku beneran loh. Nanti jadi lagi. Jangan dicabut. Kalau dicabut gimana Pak Nur? Ada paku. Terbang. Ada pakunya. Emang ini pasangan yang romantis ya antara Sari Jamu dan Haji Marco. Terus Nah, terusnya gitu ya ceritanya kan saya jadinya ada ini cuma nanya utang doang, baru sama Pak Haji dikatain dulu muka berak, duit sama wajahnya bagusan duit katanya. Saya kan ngerogoh duit Bu. Ya, saya lihat nih 100 ribuan. Segini sama wajah Bu Sari. Bagus ini. Jauh kemana-mana. Dimarahin melulu. Saya ganti yang 50 ribuan juga. Iya bagus ini. Saya sampai ngomel. Kayaknya seumur-umur saya itu ahli dukun. Saya dulu tadinya ahli dukun kemana-mana. Benar, ke dukun gitu, ke dukun. Ke dukun, apapun kata orang pergi. Lu memang nggak lihat mukanya mirip. Mirip dukun. Nggak pernah yang namanya dimarahi lah Pak Haji. Sembarangan ngomong muka saya muka berak lah, harus jadi kuntilanak lah. Ingat aja gitu loh. Terus ada yang tahu gitu ya. Saya bilang gitu, saya kan biasanya keseharian kayak gini Bu, sampai sama orang juga dikiranya saya non muslim. Saya pakai kerudung sampai pinjem gamis untuk ketemu Pak Haji, pikir mah pakai sorban kayak gitu Haji. Enggak tuh, ya malah katanya untuk apa? Ani Haji apa sih gitu kata saya. Terus ada orang Majenang, Bu, saya juga dari Majenang Bu, lagi riado. Emang riado tuh apa? Iyalah bersih-bersih di sini 9 hari. Kalau disebut sama Pak Haji kayak gitu, kata gitu, itu mau terkobul nggak? Bener terkobul Bu. Utang saya tiba-tiba ke debit, padahal itu kosong ke debit. Jadi nggak pernah bayar saya dalam 1 tahun lebih gitu loh. Alhamdulillah gitu. Sekarang jadi udah tipis. Nah Ibu ngeratekin apa itu? Mandi jam 00, bangun jam 00 walaupun nggak bisa. Terus? Saya ngaji sampean saya manggil ustadz untuk ngajarin saya ngaji. Nah terus saya itu mandi yang luar biasa mandi. Nah terus saya yang kepala itu sering sakit. Saya kan nyetir sendiri Bu. Dari sana karena tadinya tuh saya supir angkot. Saya tuh makanya tampangnya angkot bubulak. Sakit kepala. Nah terus jadinya kan Pak Haji ngomong, tapinya saya cuma nyimak gitu, mau nanya-nanya melulu, malu takut dikatain lagi gitu loh. Nyimak aja gitu, pakai celana dalam. Akhirnya saya pakai celana dalam, tidur sembuh Bu. Nggak taunya pas giliran pulang, saya persiapan aja di celana dalam ini yang 9 hari. Terasa ya di jalan, mana saya cuma berdua sama cucu yang umur 7 tahun tuh hari masih 7 tahun. Sakit banget tapi bukan pusing, jadi masih bisa nyetir Bu. Saya langsung aja ke pom bensin, celana dalam di kepala, isi bensin. Lupa. Karena udah sembuh jadi lupa. Katanya, dah cucu saya di belakang kata gitu. Mami, katanya mami kayak orang gila kata gitu. Kenapa katanya? Tuh diliatin sama tukang bensin kata gitu. Iya kenapa ya? Tuh kepalanya katanya. Kenapa kepala mami?
Mami, itu celana dalam, ih malu-maluin kata gitu. Lah nggak taunya dikirim ke Pak Haji, ngomong di video dikirim ke Pak Haji. Ya ilah ini anak. Kata gitu, kamu itu video ya? Gitu. Iya, kirim ke mana? Ke Pak Haji Dewi, kata gitu. Ya ilah malu-maluin. Ya biarin lah katanya gitu, nggak apa-apa katanya gitu. Besok lagi juga nggak ketemu gitu. Jadi saya simpen di sini. Kalau terasa di jalan gitu langsung kesiniin. Itu yang 9 hari enggak? 9 hari. Udah 3 tahun di sini. Oh lah. Nggak pernah dipakai lagi, udah di sini aja buat bungkus. Nggak apa-apa, itu lama juga nggak apa-apa. Nggak Pak apa-apa, Haji. manjur. Makanya orang bilang taruh di freezer. Ya kan beda orang, beda-beda ya. Kalau saya memang cocoknya di sini nih sama buat bungkus. Apa rekening segala di sini, uang ada terus. Saya kerjaannya itu ya ngerokok, dangdutan, medang sama udut, sersan, serius tapi santai ya kan udah enak. Ngapain pusing-pusing, nggak pusing. Ada kepala bank ke rumah. Ya saya biasa inget gitu, kalau nggak sempat remes yang penting yakin gitu loh. Aman gitu aja. Masa ya udah itu langsung ditinggal kan nggak enak gitu ya, orang kadang-kadang dadakan. Udah saya itu udah yakin, Bu, ini jeruk apa Bu katanya. Oh ini jeruk yang buat seblak kata gitu. Oh ibu punya ini rendel banget ya, suka dijual. Enggak, siapa aja yang mau gitu. Udah terus udah gitu, Bu foto ya buat laporan ke kantor. Ya udah selfie. Ya udah nggak ditanya apa-apa. Enggak, Ya, sampai begitu sekarang sendiri. nggak pernah ditagih. Itu cuman jalanin bangun malam. Iya bangun malam, Mandi. mandi. Jadi saya ke Sleo. Sholat tahajud Senyum nggak? dulu, senyum. Tahajud, Bu. Wajib Oh, iya. senyum. Jadinya saya menjalankan itu ya sekarang memang banyak bolong sekarang ya, tapi dari mulai hari pertama sampai seusia saya tuh nggak pernah bolong. Oh, Tahajud sampai 5:30 itu nggak tidur, bahkan tau-taunya jam 3 saya habis lagi baca Quran. Pak Haji nyuruh paksain ke RD aja, aduh ini mana belum tidur, tapi nggak ngantuk lah sampai sini, sampai tahajud pulang ke rumah cucu pada rewel, nggak tidur 2 hari nggak ngantuk Bu. Oh iya. Orang kata Pak Haji yang penting yakin, nggak ngantuk. Jalanan udah kayak jalanan sendiri, udah nggak ada macet berlawanan gitu. Oh, iya. Jadi yang penting yakin. Mungkin Nyantai saya aja. ngantuk, mungkin belum. Iya belum ngantuknya memang bertahap Bu, yang iya. saya alamin gitu ya. Saya pertama tuh ngantuk itu jam 1 ya, Iya. sampai ibarat itu apa? Jadi saya alhamdulillah yang tadinya nggak ngerti Al-Quran, saya sampai udah hatam itu 3 hari hatam udah alhamdulillah. Orang tadinya Oh, ya enggak udah begitu, udah berapa hebat. kali dah, Udah hebat udah 3 3 kali. Nah jadi sampai seusia saya itu nggak pernah bolong Bu. Itu mandinya, bahkan saya kan hidup sendiri Bu, sekarang tuh jadi nikmat hidup sendiri. Pak Haji Marco ngajak kawin aja saya nggak mau. Ngarep kontrakannya. Saya jadinya suka metikin daun pisang ya, nyegretin kan daun kepokan, sukanya daunnya besar-besar ya Bu. Kesleo saya diurut tuh saya nggak sembuh, cuma enak doang, dagingnya doang yang enak, urat tetap. Akhirnya saya betul, ini mah harus mandi malam, langsung 12:30 mandi, lah tahajud baru juga 1 rakaat udah sembuh, bisa sujud. Jadi ya saya yakin sama mandi malam itu, jadinya kan tergantung yakin. Iya. Pusing mandi. Saya sampean 2 hari pernah itu ya, yang waktu ngejalanin jam 00 itu saya sakit 2 hari nggak bisa bangun Bu. Saya WA ke Pak Haji, alhamdulillah dijawab gitu loh ya. Padahal mah orang katanya ada yang 4 tahun nggak dijawab. Jadi Pak Haji nih, izinin jangan dicabut nih. Jangan. Jangan ya. Nanti terbang. Kalau saya Pak Haji, masalah saya kolesterol. Karena dari kecil kan namanya orang Jawa kan senangnya goreng-goreng. Ya. Jadi saya kolesterol yang tinggi. Kalau kolesterol obatnya cuma 1. Ibu paksain kalau mau tidur, celana dalam yang bekas pakai ikat di kepala buat tidur. Oh iya. Nanti iya. kolesterol turun sendiri. Oh iya. Plus makanan favoritnya ibu apa? Kali jumlah anak yatim RDAI 500 kali 12. Iya. Hilang. Iya. Apalagi kalau ibu bisa paksa bangun jam 00. Seperti Bu Sari dan bos, lo cerita. Ya. Purin lo berapa setelah mandi, hasilnya berapa ya? Apa? Purin. Purin Asam itu urat. asam Asam urat. urat. Asam urat. Iya, Purinnya. alhamdulillah. Purinnya dokternya, makan apa Pak? 11,5. Purinnya. Iya. Normalnya Normalnya 6,5 7.
Oh, Alhamdulillah sekarang normal. Oh, Sudah tidak iya. pernah kambuh lagi. Karena Mandi. terlena tidak mandi jam 12. Diingatkan Pak Haji, nggak mandi kali. Iya Pak Haji. Jadi diingetin ya. Ya, Diingetin, jadi iya. usia kita 50 ke atas Pak, usia 50 itu paksain wajib mandi jam 00. Orang yang mandi jam 00 umurnya di atas 100 tahun. Amin. Satu, tidak akan kena penyakit pikun. Kedua, ketiga, saldonya nggak mungkin di bawah 1 miliar, nggak mungkin. Tuh kelebihannya Amin. 3. Tidak akan kena penyakit pikun, umurnya di atas 100 tahun, saldonya nggak mungkin di bawah 1 miliar, di atas. Tuh bonusnya mandi jam 00. Makanya orang zaman dulu Pak, nenek kita zaman dulu, itu jam 4 pagi udah seritan. Jam 4 pagi hordeng udah pada dibuka. Iya. Kita mah enggak Pak, matahari Masih terbit ngorok. baru. Iya. Ya Allah, Tarik selimut. janganlah. Pokoknya mandi jam 00 wajib. Senyum wajib. Kalau bisa mandi pandan apalagi wajib. Tahajud wajib. Apalagi bisa baca Quran wajib. Umurnya di atas 100 tahun. Dan nggak akan kena penyakit pikun. Nggak akan kena. Saldonya nggak akan di bawah 1 miliar. Anehnya mandi Kalau- jam 12 sama mandi subuh dinginan mandi jam subuh, Bu. Oh, iya. Anget mandi jam 12 itu anget, setengah 1 lah karena jam 12 kan masih senyum. Apalagi dengan niat yang Mana ya kuat, yang iya. ini? Saya Iya. tuh nggak pernah mandi air anget. Nggak Pokoknya itu yang bikin kita semangat apa Pak? Orang yang mandi jam 00 tidak akan kena penyakit pikun. Itu yang dikejar Pak. Karena kan ngerinya kalau kita Iya, pikun. kita kan sering lupa. Iya. Kalau lagi sholat, ini 2 rakaat Iya. apa 1 rakaat tadi? Ya, Udah mulai. udah mulai. Karena kalau kita mandi kan keguyur air, otaknya kan kayak dipoprok. Iya, iya. Bapak lihat deh, kuda pacu, itu sebelum bertanding kan tiap pagi mesti dipoprok tuh kudanya. Supaya apa? Supaya dia jeli. Matanya cerah. Iya, kita kan enggak. Udah tua, usia kita 50 tahun ke atas, kita mandinya jam 6. Janganlah jam 7 jam 00. Iya, kalau orang dulu kan ada bilang ntar kena rematik kan gitu ya, mandi malam. Kalau jam 11 malam. Oh gitu. Iya, kalau udah jam 00 Oh. lewat ada ayatnya Harus Pak di pakai air Al-Quran. hangat katanya gitu. Jadi pokoknya jam 00. 00 lewat 01. Siap. Iya. siap. Kalau Yang- sebelum itu ya nggak bagus. Oh, Iya, rematik. makanya dia bilang rematik kan gitu. Wah, Jam 12. harus pakai air hangat itu kan gitu. Setengah 1, jam 1 kan tahajud. gitu, iya. Iya. Jadi sudah lewat ya jam 00. Jadi di Al-Quran tuh ayatnya 1/2 malam. 1/2 Bukan malam tuh setengah bukan sepertu- malam jam sepertiga. 00. 00. Nggak taunya itu ada di Al-Quran Pak. Kalau kita kan kebanyakan kan sholat tahajud 1/3 malam. Kebanyakan kita kan one day one juz. Satu hari satu juz. Kalau di RDI enggak. Setengah malam. Bukan 1/3 malam. Setengah malam. Kedua di RDI 12 juz. Memang Pak. Di luaran sana bilang ini RDI aliran sesat. Kok aliran sesat? Mana ada bangun jam 00 senyum mandi. Karena dia belum tahu dasarnya. Mana ada. Baca Quran 12 juz. Yang ada one day one juz. Karena dia belum ada dasarnya. Mana ada orang sedekah dipaksain. Karena dia belum tahu dasarnya. Karena kita lihat di Al-Quran orang mati aja pengen Sedekah. sedekah. Makanya kita maksa. Karena kita nggak bisa ngandelin suami dan anak. Iya. Istri dan anak. Kalau kita udah dikubur nggak bisa. Karena Nggak istri ada teman, nggak ada nggak ada. Teman kita siapa dia dikubur? Cacing. Iya. Cacing. Iya. Makanya kalau kita nggak sedekah Pak, nangis. Tapi kan yang namanya di YouTube, di TikTok selalu banyak buzzer-buzzer yang istilahnya hater yang menumpulkan. Iya. Jadi kita mau sedekah ditumpulin. Iya. Jangan mau ikut sedekah. Tuh ditumpulin duit gue bukan duit lo bos. Terserah gue. Duit gue kenapa lo yang ngatur. Jadi kita sedekah dilarang. Nggak bisa. Terus sedekah kemana? Nggak bisa. Kita harus spesifik sedekahnya ke anak yatim. Iya. Nah kita kebanyakan jauh dari panggang api.
Karena kita rata-rata sedekahnya bukan ke anak yatim, ke ibu yatim. Nggak boleh. Jadi kita lebih baik ngasih ke anak yatim. Bonusnya dapatnya ibu yatim. Iya betul. Jangan ibu yatim dulu. Karena kan syarat terkabul tuh pada saat kita sedekah, usap kepalanya, cium keningnya. Nah kalau kita sedekah ke ibu yatim, Wah berapa itu? usap kepalanya, cium kening ibu yatim. Yang ada bukan terkabul malah minta. Tambah. Bu Sari mau tanya, waktu terkabul itu cuman jalanin aja ibadah apa minta saya pengen punya uang banyak atau kaya raya gitu enggak? Enggak. Cuman saya nggak pernah jalanin- minta, cuma jalanin. aja, Oh, iya, jalan iya, aja iya. tanpa tuntutan Jadi apa-apa. ilmu Iya, iya. RDAY 3, jalanin, syukurin, nikmatin. Oh, Kita iya. kebanyakan ini nih, mikir, komen, ngeluh. Oh, iya. Harusnya yang ini. Kerjanya berat itu. Iya, kita harusnya ini nih. Iya. Jalanin, syukurin, nikmatin. nikmatin. Harus ini. Iya. Tapi kita kebanyakan ini. Mikir, komen, ngeluh. Nah itu ya. Nah ini kebanyakan dianut sama Kebanyakan, para kameramen. Apalagi Ya, kameramen. sekarang selalu ngeluh. Ya karena kan istrinya 5. Iya, makanya selalu ngeluh. Soalnya minta ini, sini minta ini. Iya, yang satu minta cara dalam, yang satu minta BH. Dia kameramen. Udah gitu sama dia nggak mau rugi, dibeliin BH-nya hitam semua. Biar sama. Biar sama. Jadi dia minta baru, yang nomor 1 diambilin taruh nih. Kameramen. Bos, Kalau terkabulnya itu artinya tenang dulu. ya ajarin ibu nyentongin cair 10 miliar Iya, tiap bulan. saya nyatetin tadi pagi nyatetin apa yang saya mau usulkan. Boleh nggak tuh? Boleh. Ayo. Iya. Boleh. Ayo, apa pertanyaannya? Ya anak saya kan kerja di kantor tapi setengah negeri. Ini mau kepengen jadi pegawai negeri tahun ini. Paksain Apa itu? sedekah gaji terakhirnya dia. Terakhirnya. Boleh ibu yang sedekain, boleh anak yang disedekain. Iya. Yang nyedekain bebas siapa aja. Oh iya. Sedekah gaji terakhirnya dia, gaji kotor. Oh iya. Terus itu anak saya kan yang bontot kan mau sering tinggal lama di sini. Supaya di imigrasinya itu jangan persulit gitu. Caranya gimana? Caranya gimana? Paksain dia mau gak meraktekin ilmu RDAE. Kalau enggak ibu aja yang meraktekin. Dia nggak mau. Kalau tahu saya gerendam celana dalam itu marah-marah dia. Apa-apaan itu Ya, katanya jadi gitu. celana dalam ibu yang bekas pakai, ibu gosok di wajah ibu 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur sambil ibu ngucapin hajat. Oh iya. Atau ibu colek alat kelamin ibu taruh di mulut. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur sambil ngucapin hajat. Nanti yang ibu ucap itu yang terkabul. Oke. Terus apa ini? Terus baca. Itu centong udah mau minta centong. Ibu pulangnya kapan rencananya ke New Saya- Caledonia atau ke Magelang? Saya mau ke Magelang besok. Oh besok. Iya. Besok hari Sabtu Iya. di RDAY jam 7 pagi, kan besok Jumat. Iya. Sabtu jam 7 pagi kita besok mau ada acara namanya testimoni cair 1 triliun dalam waktu 4 bulan. Yang Pembicaranya Mbak Nadia. Bu Nadia itu. Ya, sama Mbak Nadia mau ngajarin cara kita tidak didatengin sama debt collector. Jadi kalau kita punya utang, supaya debt collector nggak datang, dia punya caranya. Trik in trik, tipu-tipuan. Tapi besok karena ini menyangkut ada kata-kata debt collector, jadi acaranya nggak live. Oh iya. Jadi acaranya nggak live. Oh. Nah nanti kalau ibu bisa ke Magelang ditunda, kalau belum beli tiket pesawat atau belum berangkat, ibu bisa sama masnya lihat di sini acaranya jam 7 Itu pagi. kan yang nganterin kan iparnya dia.
minta cuti sehari tadi hari ini. Oh, iya. Ya udah nggak apa-apa. Yang nyupir Adik tadi di luar adik masih. Oh iya. di luar tadi. Boleh, nanti Ibu kalau nggak naik Grab juga bisa. Nanti sampai Takut di kesini Hah? sendiri takut. Oh iya, Bu mesti nginep di atas berarti. Ada penginapan di atas. Ada penginapan. Saya udah bawa ganti tuh. Udah, ya udah nginep di atasnya disiapin penginapannya. Besok kalau itu nanti kita atur sama adik coba nanti. Ya. Nah, kalau bisa cuti besok. Nanti adeknya ikut masuk, Bapak ikut masuk karena acaranya gratis. Iya, nanti Nggak bayar. Besok kalau itu biar cutinya besok ngambil cuti lagi. Ya, hari Sabtu. Kalau nggak saya tidur di sini. Saya udah bawa ganti. Oh, mau tidur sini. Nggak apa-apa tidur di sini nanti di atas. Ibu bisa kan naik tangga? Bisa. Oh iya, di atas ada nanti kita Masih kuat. atau di bawah ada kamar? Ada. Di bawah nggak usah naik tangga ada. Kalau Ibu cuma sendiri ada di bawah satu Sendiri. kamar. Oh iya. Ya sendiri kalau satu kamar. Nanti Ibu nginep. Nah, nanti Ibu lihat tuh Bu hari Sabtu Mbak Nadia aja sendiri bisa. Jadi dia kan awalnya kartu kreditnya 17. Lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Iya. Dep pinjolnya 40. Lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Suaminya 60. Tuh. Pinjol, Lah, lunas iya. tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Terus cair 1 triliun. Nah, besok dia mau ngajarin cara cepat hajat terkabul 1 triliun. Nah, kalau kita janganlah 10 miliar aja lah tiap bulan. Iya. Ibu duduknya paling depan nanti biar bisa langsung nanya sama Mbak Nadia. Iya. Mbak Nadia biar nanya langsung di atas. Kalau Bapak datang free nggak bayar. Saudara Bapak datang nggak free. Oke. Kita nggak bayar. Iya. Besok acaranya. Manjur. Amin. Iya. Amin. Nanti Ibu makannya di sini. Tinggal deket kan? Di sini. Iya, di sini ada kantin di sini ya. Ya. Iya. Nanti Ibu nonton, Iya. lihat. Pak Haji boleh gak aku ngobrol lagi besok hari Jumat? Boleh lah kalau Ibu mau ngobrol lagi. Iya. Kita boleh. Oh ya, oke. Apalagi kita kan senang ada Bu Sari dari Pamarican. Sari jamu. Terus lanjut apa yang ditanyakan? Ya, itu mau minta cara bagaimana untuk sama centong dengan uang. Ajarin bos, nyentongin duit bos. Tentangin duit. Saya karena 10 miliar. karena tuh. saya niat ke sini kan karena ada kejadian itulah apa itu? Bakar-bakaran. Bakar-bakaran kan. Kerusuhan. Jadi di sana kan apa itu? Kedepannya. Apa itu? Pensiunan. Ya. Kan katanya kemungkinan habis Karena negara bangkrut. Kan negara bangkrut. Oh, chaos. Mungkin uang, kita katanya pensiun bisa kemungkinan dibayar nggak mungkin gitu. kan ini udah dipotong-potong pensiun udah dipotong berapa persen Kurang-kurangin. dikurang-kurangin semua yang pensiun. Terus kita kan khawatirnya kalau di sana nggak habis uang nggak ada pensiun kita mau ngapain Makan apa? mau ngapain. Jadi Kan saya ada ilmu RDA ya kan tadi. Nah, yang makanya saya saya 10 miliar niat tanpa kerja. iya, tapi kalau niat kesini memang selama ngelihat pertama kali setiap hari ngeliat memang kepengen ke sini memang. Sudah niat Tapi dari kalau sana. niat untuk kepengen kaya raya karena kan khawatir Depannya ya. di sana bangkrut jadi kita kepengen usaha lancar. usaha lancar lah ada. Kan nanti kalau Ibu bisa meraktekin ilmu RDAY cair 10 miliar tiap bulan kan Ibu bisa investasi di Borobudur, di Jawa Iya, Tengah, iya. di Magelang. Iya. Walaupun Ibu di New Iya. Caledonia kan nanti hasilnya kan Bisa panen bikin cabe, penginapan. Iya. beli tanah di sana yang luas kan pertanian ya kan. Kalau Peternakan. di sana ada 14 hektar. Ibu Iya. tanemin apa? Itu di keluarga suami saya. Oh, yang Jadi- manen hasilnya siapa? Karena waktu bulan Juli 24 kan mau kejual. Terus kejadiannya kan bulan Mei. Jadi Mei, Juni, Juli. Jadi bulan Juli itu mau Jual. dikasih apa itu? Tanda tangan diizinkan mau dijual. Jadi ya udah. Bulan Juli ya udah. Nggak ada harapan lagi. Oke. Karena ada keburu ada kerusuhan itu, alah. Yang jadi jual.
waktu belum ada itu ya ada yang mau beli, walaupun hanya separuh harga, karena udah denger kerusuhan itu kan udah denger dari sebelumnya kan suami saya kan teman-teman kan orang yang orang yang punya jabatan jadi tahu kan di dalam pemerintahan. Jadi udah mulai mau dijual tapi saya udah nyaranin suami saya dulu mendingan dijual murah walaupun hanya 150 juta sana nggak apa-apa, yang penting kan kita udah di tangan Uang. udah nerima uang di tangan daripada nanti nol. Ya wajarlah kejadiannya ikut suami saya nggak dengerin saya, jadi malah sekarang ya udah sekarang nol, nggak bisa jual. Tapi kan dengan ibu nanti praktekin ilmu RDAY bisa 10 miliar dari Allah kan lain lagi nanti. Iya. Judul ceritanya kan. Apalagi dengan besok denger Mbak Nadia, pengalaman Mbak Nadia bisa cair 1 triliun rupiah. Kalau di mata uang New Caledonia kan nanti tinggal dikursin kan. Nanti kalau di sana untuk supaya bisa kejual gimana itu di sana caranya? Gampang, ibu tinggal cebok alat kelamin ibu, siramin di sana. Oh iya. Pindah tangan, pindah kepemilikan. Itu. Iya, Iya. di tanahnya. Nanti pindah kepemilikan. Oh iya. Manjur. Karena dulu kan waktu yang mau beli itu kan mau dibeli sama pemborong, kerja sama pemerintah buat rumah sosial itu. Rumah sosial apa namanya kalau di sini? RSSSSSS. Rumah sangat sederhana sehingga selonjor saja susah. Kalau rumah sosial karo SSSSSSS. Rumah sangat sederhana sehingga selonjor saja susah. Jadi sekali selonjor aja susah. Jadi tidurnya ditekuk. Jadi kalau mau ML di atas kulkas. Kalau di sana rumah sosial itu pemerintah bikin rumah terus dijual murah sama orang subsidi. Walah kalau di sini subsidi. Ya. Terus kalau disewakan juga sama. Si murahin di subsidi namanya. Iya, Walah gitu. Kayak rumah susun subsidi. Sebenarnya mau dibeli buat itu. Jadi Ini dulu kalau jadi 380 juta sana. Kalau nggak ada. Iya. Tapi dibagi 4 sana lah. Kan anak saya 3. Dibagi 4. Jadi buat anak saya ketiga, terus sama adiknya suami saya. Karena adiknya pada nggak mau. Kan adiknya ada 3. Yang satu dokter, terus yang satu kerja di Paris sana, terus yang satu di rumah situ. Jadi yang mau cuman satu adiknya yang laki-laki di sana sama anak saya ketiga gitu. Jadi ya gagal semua lah. Makanya saya minta itu. Terus ada lagi yang diminta? Udah. Cuman centong sama cair 10 miliar per bulan. Minta centong buat suami saya. Boleh, tadi kasih. Nanti kalau mau saya ke sana saya bawa ke sana. Boleh. Karena dia suka sering sakit pinggang lah, sakit kaki lah. Ya. Ya. Ini Bu ya. Ya, itu yang laki. Ya. Yang ganteng. Nanti ditambahi uang kali dunia Euro. Kameramen, nggak boleh. kasih minum Bu Sari. Ketawa terus. Manggilnya gini kan, nanti ada teksnya, Ya. bahasanya bisa Iya. diolah sendiri lagi, Iya. susunannya. Ini contoh prakteknya begini ya. Iya. Ini menjadi wasilah, menjadi sarana kita untuk memanggil. Maka harus digosok-gosok seperti karena ini akan menjadi magnet pemanggil. Iya. Seperti kita dulu kalau main ini digosok-gosok ini kan timbul namanya energi magnetik. Iya. Keluar
Nah, bisa nggak narik? Ya, Ingat ya, waktu ya, kecil ya. dulu. Ya, ya, ya. Jadi ini kita gosoknya pelan-pelan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini, yakin pasti Allah kabul. Dipanggil, diajak komunikasi begini ya. Nyembangnya ke dalam begini. Iya, iya. Turun. Tarik ya. Biar masuk. Oh, iya, iya, iya. Tarik kan namanya itu kan. Narik, narik, Iya. narik. Bukan ditolak. Bukan ditolak, tapi ditarik. Ganteng, ganteng, ganteng kamu datang ya. Datang ke rumah saya sini. Saya lagi butuh uang. Kamu datang ke sini ya bersama kawan-kawanmu sebanyak-banyaknya dari mana saja. Ada yang di euro, ada yang dolar, ada yang Rupiah. yen, ada yang rupiah, ada yang lain-lainnya. Jadi saudara-saudaramu, kawan-kawanmu dari mana saja, undang, ajak, datang ke rumah saya sini, masuk ke almari saya, masuk ke brankas saya, masuk ke rekening saya. Undang ya, ajak ya, datang ya ke rumah saya sini, kawan-kawanmu dari mana saja sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini ya. Saya perlu uang 10 miliar selanjutnya setiap bulan. Setiap bulan saya butuh uang 10 miliar ya. Kamu ajak, kamu undang kawan-kawanmu, saudara-saudaramu dari mana saja yang sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Intinya seperti itu. Diulang-ulang ucapnya seperti ini. Waktunya bebas, habis sholat boleh, sehari bisa 3 kali, tergantung ibu longgarnya. Iya, iya, iya. Di Oh, iya. kamar boleh, jangan di depan pintu. Oh, iya. Niatnya. Makasih. Jangan niat yang yakin. Yakin ya. Iya. Nih. Ini teksnya. Ini Itu teksnya. ada yang di atas. Oh, iya. Kalau ibu masih tetap jualan, berarti agar pelanggannya datang banyak itu yang paling atas. Oh, iya, iya, saja. iya. Oke. Jadi ditarik. Ada caranya. Oh ini caranya. caranya nih. Di sini. Iya, Oh, iya. yang atas sendiri itu. Oh, iya, jual. Nah, nanti Ibu, besok kan kita Jumat ada sedekah potong sapi Jumat barokah. Nah, nanti Ibu bisa lihat Iya, potong sapi. Nah, nanti malam Ibu bisa lihat sholat tahajud bersama anak yatim. 100 anak yatim nanti malam. Oh, iya, iya. Ikut ijab Iya, nanti iya, malam iya. tahajud. Itu jam berapa Pak? Jam 00, jam 1. Jam 1. Jam 1 pagi, setengah 1 pagi udah mau persiapan. Jam 1 tahajud. Tapi nggak harus pakai baju muslim. Enggak. Karena saya bawa dari sana cuma satu. Iya, boleh Karena begini kan boleh. niatnya mau 1 malam aja. Iya, boleh. Nanti Ibu tahajud, ijab sama tahajud anak yatim. Nah, terus nanti Ibu yang paling the best Sabtu pagi jam 7. Sabtu pagi jam 7 Ibu lihat acaranya di atas. Ibu duduk paling depan, nanti tanya Mbak Nadia, saya New Caledonia, atau nanti yang ngarahin Bu Sari sama Haji Marco. Karena besok itunya pembicaranya Mbak Nadia, nanti kan ingat. Oh iya, Ibu dari New Caledonia, nanti Mbak Nadia ngajarin. Oh, iya, iya. Dan harus cair 10M setiap Amin, bulan amin, tanpa amin, kerja. amin. Nanti kalau Ibu mau sedekah, nanti dipandu sama Bapak ke Pak Ustadz, Iya, ke iya, Sopian, iya, iya. Dadan. Nanti kamarnya disiapin. Free gratis, Ibu nggak usah bayar kamarnya. Amin. Bonus dari saya dari Oh, New iya. Caledonia. Makasih, amin. Kamu jawab. Amin. jawab. Ya, New Caledonia. Kalau makan Ibu tinggal di kantin. Iya, iya, iya. Sini dekat Iya, kan, iya. tinggal jalan kaki. Ya terbangnya 10 jam. Ya, 11 jam 11 setengah. jam ya? 11 jam setengah. 11 jam setengah. 11 jam setengah dari. Karena dari sana 3,5 jam. Terus Australia sini kan 7 jam. Heeh. Transit 7 jam. Enggak, itu Oh, kemarin ke saya Singapura, lewat Singapura. Jadi New Caledonia sampai Langsung Singapura Singapura. 9 jam. Terus Singapura. Singapura Jakarta kan 1 jam setengah.
Jadi 11 jam, iya 11 jam setengah. Kalau ibu bisa bikin takjub Allah, pasti Allah bikin takjub ibu. Amin. Amin. Tanpa amin. kerja duit datang. Amin. Tinggal ibu paksain. Oke? Amin. Ketemu lagi sampai besok hari Sabtu di acara Kalau pencerahan. minta centong satu lagi Oh buat boleh, suami, boleh, 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 buat boleh. suami kesana, Boleh, kalau boleh. boleh. Terkabul ya. Ya, makasih Pak Ya, Haji. praktekin ya. Ya. Bos, makasih ya bos. Ya. Kasih lihat kamarnya Pak. Tunjukin, anterin. Biasa saya cuma lihat di YouTube. Ini bisa Haji Marco, langsung. Haji Marco, Oh, mau sedih. Haji Marco. Pak Remo. Marco. Bu, ini kan tamunya banyak. Ibu naruh tasnya sama hati-hati ya, karena kan tamunya banyak banget. Iya, tamunya banyak. Tamunya banyak. Iya, itu Ya. jangan itu dipisah. Ya, Jangan dibuat belanja dulu itu mah khusus. Jangan. buat manggil. Iya. Pokoknya ibu kalau manggil ingat wajahnya Haji Marco. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Iya. Iya, bayar. Iya. Abiatu. Dari mana? Iya, pesan kamar. Ambil duitnya di. Pesan kamar dulu boleh, bayarin nanti. Takutnya biar nggak buru-buru, biar nggak keburu-buru. Ibu duduk sini aja. Minum dulu. Minum. Bisa nggak dibukain? Udah. Buka dulu Haji Marco, saya ke toilet. Ada berapa Pak? Udah? 12. Tunggu sebentar ya ibu-ibu, bapak-bapak. Pak Hajinya sedang ke toilet dulu. Cuma 4. Ah. Siap, Haji. Yuk, Ada mic-nya 12 pegang. kata Pak Haji. Mic-nya pegang. Namanya siapa? Saya, Pak Haji. Ya. Situ aja, duduk. Namanya siapa? Nama saya Arifin, Pak Haji. Tinggal dari Marunda, Jakarta Utara. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya jurnalis, Jurnalis. Siap. Kayak gimana tuh jurnalis contohnya? wartawan, Nyari berita. cari berita, Koran atau TV atau radio, media online. media online. Siap. Kalau cari berita media online tuh gajinya harian, mingguan, bulanan. Nggak ada gajinya, Pak Haji. Hah? Nggak ada Jadi- gajinya. Jadi dapat jadi gimana dong? Ya, bisa-bisa kita aja, Pak Haji. Yang penting, Contohnya. contohnya, Bisa-bisanya kita gimana? ya kami mencari berita Ah, ya segala macam untuk ke masyarakat juga, untuk ke pemerintahan juga. Ya pemberitaannya ya apa yang kita dapat berdasarkan narasumber yang berimbang. Itu hanya itu yang bisa saya nanti bilang. duit yang bawa pulang ke rumah dari mana uangnya? Kadang-kala ada juga instansi, ada juga para pengusaha yang merasa melihat kita seperti ini kerja sukarela, ya ada juga yang suka memanggil itu, Haji, izin. Oh, dibayar. Ya sekiranya begitu, dikasih uang untuk ongkos pulang. Oh, jadi ini dari berita online nih berarti nggak punya instansinya dong, nggak punya nama benderanya kayak MNC, Kompas gitu nggak? Ada benderanya, Namanya apa? AWDI. Ah,
AWDI, Singkatan dari apa? Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia. Ada kata demokrasi. Siap, siap. Jadi kalau demokrasi pro-nya kemana? Bukan, kami bukan dari partai, Oh, jadi gimana? independen. Oh, independen. Siap Haji. Hah? Iya. Iya, iya. Terus tahu RDI dari mana, Bapak? Saya tahu RDI dari rekan saya, Ngomongnya Pak gimana? Selamat, Pak Selamat Pak tinggal Selamat di Priok. Pak Selamat Priok. Iya, Terus siap. kok Bapak tertarik? Apa yang bikin menarik RDI menurut Bapak? Kok Bapak mau datang? Karena saya melihatnya dari rumah doa anak yatim itulah, Pak Haji, yang saya terketuk hati saya, ada kata-kata anak yatim doanya. Itu, Tadi Pak Haji. Bapak udah lihat anak yatim kita? Sudah. Lari-lari, naik ke atas, Sudah. makan. Saya sudah kedua kali yang ini Pak Haji. Oh, kemarin. 2 kali? Siap. Oh. Yang pertama tanggal 26 kemarin yang tidak ada testimoni, Heeh. terus kami pulang jam 3 malam. Oh, iya. Nah, Bapak sama Ibu nih yang hadir malam ini, paksain bisa gak besok hari Sabtu wajib datang denger testimoni langsung dari Mbak Nadia yang kartu kredit 17, kartu kredit lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Pinjolnya Mbak Nadia 40, lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Suaminya pinjolnya 60, lunas tanpa bayar, tanpa jual aset. Dan dia cair 1 triliun. Nah, besok dia mau testimoni ngajarin yang itu tadi plus cara menghindari debt collector. Jadi kita punya utang, kan kita belum punya duit. Gimana Siap. caranya biar debt collector nggak nagih? Nah, dia tuh punya trik, intrik. Iya. Trik intrik tuh artinya tipu-tipuan. Iya, Tipu-tipuan tuh kita ngelola sendiri. Nah, besok nggak live, Betul. nggak mau live dia. Nah, makanya kalau Bapak dan Ibu nggak bisa nonton live, jadi bisanya dengerin langsung. Nah, nanti Bapak coba datang, paksain besok sama Ibu. Izin Pak Lumayan. Haji, jam berapa Pak Haji kira? Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Kalau bisa Bapak sampai sini setengah 7. Siap. Karena kan banyak tamunya yang pada mau datang. Iya. Kalau bisa Bapak duduk ke paling depan. Siap. Kenapa mesti paling depan? Biar nanyanya enak langsung. Iya, betul. Kalau yang belakang kan nanyanya. Karena acaranya cuma 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Oh gitu Pak Haji. Siap. Nanti jam 8 sampai jam 9 tanya jawab. Iya. Jam 9 udah bubar. Iya. Ya. Terus apa hajatnya Bapak nih maksain hari ini? Hajat mau saya- ikut privat? Hajat saya Pak Haji, saya ikut privat ke sini Pak Haji. Saya melihat ya kami ini bekerjanya kan sukarela. Ya kami kita bekerjanya kan sukarela tanpa bayar. Jadi kami tuh pengen jadi orang yang kaya raya, tajir melintir Pak Haji. Hanya 2 permintaan kami Pak Haji. 1 ya itu tadi. Yang keduanya kami ini kan berkolaborasi dengan stakeholder pemerintah dan para pengusaha. Jadi yang keduanya kami ingin biar kami kalau dialog selalu dia tuh ya manut, nurut, patuh gitu Pak Haji. Karena kita juga butuh sesuatu dari hasil liputan itu. Gitu Pak Haji. Boleh, tadi ajarin ya. Siap Pak Haji, Yo. minta dipandu Pak Haji. Yo, Arahan. ini siapa? Sama beda. Arifin bukan beda. Oh iya, yuk namanya siapa? Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasita Pak Haji dari Indramayu. Rasita. Iya, dari Indramayu. Kesini sama siapa? Sama Travel Blow On. Oh, blow on. Ya, ya, travel blow on. Tadinya Kok sih bisa dapat nomornya travel blow on? Dari mana? dulu waktu pencerahan sama Pak Haji Travel Blow On-nya kan ngasih nomor. Oh, iya. Iya, kata Pak Haji, Blow On kasih nomor ke pemirsa seluruh Indonesia. Oh, iya. Terus saya catat Pak Haji. Oh. Nyatetnya sih udah 6 bulan yang lalu, cuman kesempatannya baru kini saya ngebel si Blow On itu. Mana sih travel blow on-nya? Di luar. Di luar. Iya. Terus blow on cari suruh masuk tuh blow on. Buat itu makan ikan cupang. Di luar. Terus sebenarnya saya kesini udah 3 kali ini Pak Haji. 3 kali. Ya pertama tahun 2023 bulan 11 tanggal 19 saya kesini. Cuman waktu itu katanya Pak Haji tanggal 15 itu katanya kakinya atau gimana udah nggak hadir itu, nggak pencerahan. Iya, sakit. Iya. Terus saya balik lagi
sebulan kemudian saya kesini lagi sama anak saya. Masih belum hadir Pak Haji. Iya, sisa lagi 2 bulan. Iya, jadi saya 2 kali kesini waktu tahun 2023 nggak ketemu sama Pak Haji. Iya. Sekarang kata Bloon kalau ingin ketemu Pak Haji sekarang nggak pencerahan, Iya. adanya privat. Ya udah saya ikut privat aja biar Ya, ketemu sama Pak privat Haji. aja gitu. ya, enak khusus. Iya, iya. Soalnya kalau pencerahan tamunya banyak. Iya. Kita nggak bisa ngomong kayak gini-gini. Iya, iya. Nggak apa-apa, kita dipaksa suruh sedekah. Kan Iya. kebaikannya buat Bapak. Iya, iya. Buat tabungan di kubur ya. Cuman bedanya kita eksklusif aja. Iya, iya. Kalau pencerahan bisa 400 orang, perempuan Iya, 200, iya, laki iya. 200. Iya. Jadi kalau Bapak nanya, kita nerangin nih setengah jam Iya. aja. Ini udah mulai rusuh nih. Kalau ini kan enggak, kita Iya, ngomong nggak ada yang rusuh orang Iya. spesial. Bapak apa sehari-harinya? Sehari-harinya sekarang itu apa? Jualan nasi uduk Pak Haji. Di mana? Di rumah sendiri di situ di lokasi. Yang masak siapa? Sekarang sudah ada karyawan apa? 5 orang karyawannya 5 itu. orang. Iya. Jualannya dari jam berapa sampai jam Jualannya berapa? dari jam 2 sampai habis maghrib udah habis. Dari jam 2 siang. Iya, iya, iya itu saya apa dari jam 2 siang terus buru habis maghrib habis. Habis. Wow, Bapak udah meraktek ilmu RDI apa belum tuh? Dagang Udah nasi uduk? Pak, udah. Pokoknya udah setahun 6 bulan saya meraktekin ilmu herdaya. Terutama yang bangun tengah malam, ucap syukur, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Cuman baca Qurannya belum sampai 12. Masih 5 juz. Tapi tiap malam Pak, belum nggak pernah berhenti. Wow. Jarak 1 tahun. Dulu sebelum kenal RDI, pernah gak baca Quran? Enggak, Tiap malam? enggak Pak. Wow, berarti ini setelah kena RDI. Boro-boro baca Quran apa enggak karena kan saya nggak bisa bahasa Arab cuman sekarang beli baca Qurannya yang ada latinnya itu Pak. Oke. Iya. Nah dulu Jangankan baca Quran, ya Al-Quran naruh di mana aja kita nggak tahu ya. nggak tahu benar. Yang tahu naruh kunci motor ya. Iya, ya benar. Iya. Nah Kerjaan dulu tuh, Bang. waktu Itu saya belum ciri-ciri orang Indramayu ya. iya waktu belum apa dulunya saya memang apa usaha saya penggilingan padi Pak Haji. Iya, cuman bangkrut habis-habisan. Nah sekarang hajatnya apa ke RDI? Ya hajatnya kalau untuk makan sudah cukup dari jualan nasi aja karena penghasilan bersih sehari itu 1.500.000 Pak Haji untuk Bersih? untung bersih Setiap hari. setiap hari. Wow, Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Untung bersih 1.500.000. Kadang 2 juta pernah sering. Pernah? Pernah. Per hari? Per hari. Pokoknya udah keluar dari kesulitan. Ya dulu saya meraktekan ilmu hardaya kata Pak Haji kan pernah bilang kan dulu Pak Haji ngajarinnya kan alhamdulillah 99 kali. Kalau sekarang kan 999 ya Pak. Ya. Dulu waktu saya kesini belum 999 masih 99 kali. Iya. Saya tiap hari itu merakten itu alhamdulillah 99 kali ucap hajat. Hajat saya pasti Allah kasih jalan keluar. Pasti Allah kasih jalan keluar. Ya memang 3 bulan saya jalanin ilmu hardaya terkabul hajat saya keluar dari kesusahan Pak Haji. Yaitu dagangan nasi uduk. Iya, sama lauk Berarti pauk. ucapan adalah Doa. doa. Iya. Terus gimmick-gimmicknya biar apa? Celana dalam. Ya, yang 9 hari dipakai terus. Kata Haji kan Pak Haji kan bilang bikin 9 celana dalam. Iya. Iya, saya gantungin di dalam Wow. di atas pintu warung Pak Haji. Wow. Terus ngucapnya kan alhamdulillah Iya. atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan korma anak yatim herdaya kandang B pimpinan Bapak Haji Dwi Suwanto bin Suwondo dengan wasilahnya celana dalam habis dipakai 9 hari digantung di atas warung pasti laris dagangan pasti laris. Terus yaitu alat kelamin besar laki-laki jual, Iya. alat kelamin perempuan beli, Iya. alat kelamin perempuan jual, alat kelamin beli pasti laris pasti laris. Yang udah pernah beli balik lagi merasa keenakan pasti Hasilnya? itu, Pak Haji. Ya, hasilnya itu Balik semua. wah laris Yang pada banget, Pak Haji. makan? Iya bukan Wow. makan. Kasih itu yang ya yang banyak dibungkus Ilmu Pak Haji kearifan dibawa lokal. pulang yang banyak itu. Iya dibungkus.
Orang beli itu kadang-kadang itu 10 orang langsung brok Pak Haji. Kadang-kadang ada yang balik lagi nunggu sepinya itu. Iya. Iya, memang dasar, benar-benar dasar ilmu herdaya. Hah, tepuk tangan udah. Saya udah merasakannya sendiri. Iya. Bahkan saya mikir dulu waktu apa? Tempuran, namanya kan tempuran, orang pabrikan kan tempuran kalau Indramayu mah. Kalau Orang Indramayu namanya tempuran. iya, kalau mau nimbang gabah, nyari padi, gagah. Nyangking tas yang besar istrinya 200 juta, 100 juta. Pas jual gabah ke Jakarta, nggak ada untung. Tapi sekarang setelah Allah membuka jalan keluar, jualan nasi uduk sama laukan, kelihatannya sederhana tapi hasilnya alhamdulillah. Wow, 1.500.000 per hari. Ya, makanya saya kesini sekarang Muka desa, rezeki kota. kota. Jangan Alhamdulillah. sampai muka kota, Rezeki utangnya desa. kota. Atau muka desa, utangnya kota. Ya memang Pak Haji, bahkan dulu saya punya masih sekarang juga ya utang di Bank Mandiri. Waktu jatuh-jatuhnya itu udah 4 bulan gak saya bisa nyetorin. Iya. Orang Mandiri datang, kenapa Bapak biasanya lancar? Sekarang macet 4 bulan, orang usaha saya bangkrut. Iya, cuman gini Pak, katanya ada acara restruk buat bapak-bapak yang nasabah yang tadinya bayarnya lancar. Saya bilang restruk itu apa Pak? Restrukturisasi. Iya, iya. Dulu Bapak tinggal berapa bulan? Sumpama Bapak tinggal 16 bulan ya. Setornya 4 juta diturunin Pak. Ya. Jadi 2 juta. Cuman waktu ditambah. Ya. Jadi yang 16 bulan itu ditambah. Jadi Bapak dibeloonin tidak sengaja. Iya, Dibeloonin ditambah 25 bulan. tanpa sepengetahuan. Tapi saya 4 sanggupin. juta Iya. direstrukturisasi. Iya. Jadi 2 juta yang tadinya cicilan tinggal 5 tahun dibikin 7 Iya. tahun. Itu Iya, memang iya. teknik orang bank. Cuman kan Soalnya ini ngajar. cuman saya Ini mikirnya pasiennya yang diajar. saya sanggupin karena saya udah mulai jualan itu Iya, Pak. betul. Iya, mulai berapa Terima dua- aja. Iya, mulai 2 bulan. Legowo. Iya, karena saya sanggup sih pasti Ya. bisa lah bayar segitu mah. Alhamdulillah sekarang lancar. Sekarang tinggal 12 bulan lagi. Sekarang Bapak Alhamdulillah. maksain ke RDI apa hajatnya? Hajatnya ingin ada orang linglung ngasih uang 10 miliar Pak. Oke, tadi ajarin ya. Iya, karena saya tiap hari kan alhamdulillah. Iya. Apa yang Bapak hajarkan. 999 Nah, ya, terus saya kali iya. sehari minimal 27 kali. Iya, iya. Minimal. Tapi saya cuman 9 kali Pak sehari Nggak itu. boleh, 27 kali Iya, minimal. Iya, iya. Yuk sebelahnya. Ya. Nomor 3, Bapak. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya, perkenalkan saya nama Sugito dari Sentul Babakan Madang, Pak Haji. Sentul Babakan Madang. Iya. Desa apa? Bance, Pak Haji. Bance. Iya. Ya, ya. Kalau RT berapa? Ya, RT berapa? RT 1 RW 1, Pak Haji. Oke. Harinya apa? Saya kan pertama usaha itu punya bengkel teralis, renovasi atau udah punya CP sebenarnya Pak Haji ya. Ya. Tapi udah 3 tahun ini perusahaan saya itu kan tadinya dikasih sama mertua. Sebelum mertua meninggal kan diambil tuh bengkelnya. Jadi saya pindah ke bagian dari istri warisannya. Ternyata kan tempat itu kan membawa hoki juga Pak Haji ya. Ternyata dari pindah bengkel ke sebelah itu sepi order gitu Pak Haji. Kan saya main renovasi, bikin rumah seperti itu di Sentul Pak Haji ya. Nah setelah itu mungkin saya lah Pak Haji usaha saya itu gitu kan. Nah akhirnya mungkin saya jujur Pak Haji, saya kenal YouTube ini baru 2 bulan. Dan 2 bulan itu saya amalin sampai 3 hari itu Pak Haji, sampai jam 11, jam 10. Kok saya cocok di hati gitu Pak Haji, kayak jodoh gitu. Nah akhirnya saya bilang sama istri saya, Mi, mau ikut nggak kemana? Ke Bogor saya bilang, ayo kemana? Ini ada Google Map-nya saya bilang, gitu Pak Haji. Padahal saya sering Pak Haji di perumahan sini, kan saya punya kakak di perumahan apa itu namanya yang sebelum kesini itu kan ada Alaya itu ya Pak. Betul Pak Haji. Saya sering kesini tapi saya nggak tahu gitu kan, belum dikasih sama hidayah mungkin sama Allah mungkin Pak Haji kan gitu. Saya jujur Pak Haji, saya pengen minta petunjuknya Pak Haji atau gimana. Saya jujur ngelakuin ini udah
hampir 50 hari Pak Haji. Yang bangun 00 jam 00, terus minta tobat. Senyumnya mana? Senyum udah, ya betul Pak Haji. Gimana senyumnya? 41 kali. Mana sebelum- contohnya kayak gimana senyumnya? Gitu Pak Haji ya, sampai 41 kali. Belum senyum. Oh. Udah Pak Haji ya. Kenapa saya bilang sama istri saya, Mi, saya lihat YouTube Pak Haji yang 1 minggu, 2 minggu dia langsung goal. Saya bilang, kenapa Bapak udah hampir 2 bulan kok belum ada hasilnya gitu Pak Haji. Saya bilang, Penyebabnya adalah berharap. Bapak merasakin ilmu RDAY berharap, nggak boleh. Banyak Ya, Pak tamu Haji. RDAY yang berharap. Dia maksain begitu. sedekah, berharap. Sedekah 10 juta berharap. ya Pak Haji. Sedekah 10 juta berharap. Sedekah 2 juta berharap, nggak boleh. Ya, harus Kita dihilangin Pak Haji. Ya. harus ikhlas semata lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, siap Pak Haji. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Jadi hidup matiku ibadahku ikhlas semata karena Allah. Jadi Bapak sedekah karena Allah. Bapak Ya. bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran harus karena Allah. Ya, Kita insya Allah siap, suka Pak Haji. Ya. berharap. Nah, Bapak hilangin Ya, berharapnya. siap Pak Haji. Ya. Ya, Tadi terima kasih ajarin. banyak Pak Haji.